Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dimanapun berada, salam sejahtera untuk para penonton channel Talim Ilmiah yang kami cintai. Terima kasih telah bergabung dengan kami kembali lagi di channel ini. Jika Anda belum melakukan subscribe, pastinya jangan ragu untuk berlangganan saluran ini supaya tetap mendapatkan konten yang inspiratif dan juga berharga dari kami. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah buku yang sangat menarik, yaitu sebuah buku berjudul Win from Within. Buku ini mengupas tentang bagaimana membangun budaya organisasi supaya perusahaan kita bisa mendapatkan keunggulan yang kompetitif dibandingkan dengan pesaing-pesaing kita, dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain pastinya, dan juga untuk memastikan perusahaan kita senantiasa melaju ke arah yang lebih baik. Buku ini ditulis oleh James Haskett pada tahun 2022, yang mana buku ini akan membantu kita memahami pentingnya membangun budaya yang kuat di dalam perusahaan kita sehingga kita bisa mencapai tujuan bisnis kita. Mari kita bersama-sama menjelajahi isi buku ini ditemani oleh saya Anwar, dan jangan lewatkan, semoga wawasan di dalam video ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, dan terima kasih untuk yang telah mendukung kami dengan menekan tombol loncengnya, dan selamat menonton. Mari kita mulai. Baik, berikut ini adalah pembahasan utama dari buku Win From Within dari James West Haskett. Dari judulnya aja udah jelas banget ya, di mana buku ini mengajarkan kepada para pengusaha supaya bisa menang dari dalam gitu loh. Nah, salah satu pendidik bisnis paling terkemuka abad ke-20 ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana khususnya pembangunan budaya organisasi. Membangun budaya organisasi dari dalam sehingga perusahaan bisa lebih sukses. Haskett ini merupakan seorang profesor emeritus dari Yayasan UPS di Harvard Business School yang menjelaskan tentang bahwa memiliki budaya yang kuat tidak selalu menjamin kesuksesan di pasar. Memiliki budaya yang kuat saat ini belum tentu menjamin kesuksesan di pasar ternyata. Tetapi James Haskett memberitahu bahwa uh, kita perlu membangun dan menjaga budaya tersebut yang menang budayanya dan menghindari jebakan-jebakan budaya yang kuat tetapi juga bisa beracun. Budaya yang kuat itu perusahaan yang dirasa sudah maju, sudah begitu matur, ternyata bisa beracun kalau misalnya tidak mau beradaptasi dengan zaman ataupun era yang dihadapi. Haskett berpendapat bahwa para pemimpin dapat mengubah budaya perusahaan dalam waktu beberapa bulan menjadi lebih baik. Dalam rangka itu, ada banyak sekali contoh-contoh berbasis penelitian yang ditawarkan oleh beliau di dalam buku ini yang sangat berguna bagi semua orang, khususnya yang terlibat di dalam manajemen organisasi. Nah, buku ini cocok banget nih buat teman-teman, buat rekan-rekan yang bekerja sebagai komisaris, direktur, ataupun juga manajer untuk memberikan masukan kepada bagian komisaris, ataupun juga para direktur-direktur operasional dan manajer-manajer operasional yang mengatur tentang ataupun manajer strategi yang ada di dalam sebuah perusahaan. Jadi mari kita bahas saja. Mari kita bahas isi buku ini. Ada 9 poin setidaknya rekan-rekan semuanya, rekan kerja sekalian yang bisa kita dapatkan dari buku ini. Yang pertama, topik yang pertama adalah bukti-bukti yang akan dipaparkan yang akan mendukung bahwa uh, uh, yang tidak mendukung pandangan umum yang menganggap bahwa budaya organisasi itu uh, apa ada budaya yang salah gitu ya. Jadi di sini kita akan bukti-bukti yang ada yang ditemukan oleh Haskett di sini dijelaskan bahwa ternyata uh, budaya organisasi itu ternyata tidak selalu menjadi acuan bahwa akan menjamin kesuksesan sebuah perusahaan. Nah, apa saja buktinya akan dibahas di bagian yang pertama. Kedua, budaya yang efektif meningkatkan hasil akhir serta mendorong fleksibilitas, inovasi dan pembelajaran. Begitu ya. Jadi budaya yang efektif ini akan meningkatkan hasil akhir, tidak hanya meningkatkan hasil akhir, tidak hanya meningkatkan output, keuntungan, keuangan, tetapi juga bisa mendorong fleksibilitas, inovasi, dan pembelajaran dari sebuah perusahaan. Ketiga, pemimpin. Ini di sini menggarisbawahi tentang pemimpin. Pemimpin itu harus terlibat dan mempertahankan karyawan. Jadi harus senantiasa melibatkan dan mempertahankan karyawan, retensi karyawan. Karena tempat kerja dengan keterlibatan yang tinggi memiliki beberapa karakteristik penting. Nah, nanti ada karakter-karakter penting untuk tempat kerja yang memiliki keterlibatan tinggi.
kita perlu tuh pemimpin dan juga karyawan harus mempertahankan karyawan dan harus membuat mereka itu senantiasa terlibat. Yang keempat, percobaan meningkatkan peluang kesuksesan Anda. Semakin sering melakukan eksperimen di tempat kerja, maka akan semakin besar juga peluang kesuksesan perusahaan kita. Yang kelima, kebijakan organisasi harus mencerminkan nilai-nilainya. Jadi ini untuk kebijakan organisasinya, tadi tentang orangnya, tentang inovasi dan tentang kebijakan yang disorot sama Hesketh di sini, yang mana kebijakan organisasi ini harus mencerminkan nilai-nilai dari perusahaan. Selanjutnya, kerja jarak jauh. Saya agak mundur kali ya. Kerja jarak jauh menimbulkan tantangan budaya, tetapi tantangan ini bukanlah hal yang tidak dapat diatasi. Jadi memang ada beberapa kendala yang diakibatkan adanya kerja jarak jauh, work from home gitu ya, work from distance. Tapi ternyata ini bisa diatasi. Yang ketujuh, ketika budaya yang baik menjadi buruk, perubahan menjadi sulit. Jadi semakin buruk kebudayaan sebuah perusahaan, perubahannya juga cirinya adalah perubahan menjadi sulit. Kenapa? Bagaimana cara mengatasinya? Kita akan bahas. Dan yang terakhir ada 16 langkah yang disarankan oleh Hesketh yang bisa dilakukan oleh para manajer, para komisaris, para karyawan di setiap perusahaannya, siapapun yang ingin mengubah perusahaan. Ada 16 langkah yang disarankan oleh Hesketh. Mari kita coba telusuri satu persatu. Baik, itu dia semua bahan poin-poin penting yang ada di dalam buku ini. Mari kita bahas dari poin yang pertama ya, rekan-rekan semuanya, sahabat taklim dimanapun berada. Mari kita bahas. Yang pertama, bukti tidak mendukung sebagian besar kebijaksanaan umum tentang budaya organisasi. Karena budaya yang kuat belum tentu merupakan aset yang menang. Jika Anda memiliki budaya yang kuat, itu belum merupakan aset yang menang. Perusahaan dengan budaya yang kuat dapat menjadi pemenang ataupun juga bisa jadi pecundang, rekan-rekan semuanya. Menurut Hesketh, tergantung apa? Tergantung pada sifat budaya mereka dan konteks yang diciptakannya untuk strategi perusahaan. Saya ganti ke mikrofonnya nih ya, biar agak jelas. Baik. Para pemimpin yang melihat ke depan menganggap budaya dan strategi itu saling melengkapi, ya. Jadi budaya dan strategi itu harus saling melengkapi. Sebagai contoh, di sini CEO Microsoft. Jadi budaya itu jangan cuma oke, saya udah punya budaya baik terus udah gitu. Tapi ternyata kita itu harus memiliki budaya tetapi juga memiliki strategi di balik itu semua. Sebagai contoh, oke, kita coba lanjut. Sebenarnya ada. Oke. Sebagai contoh di sini CEO Microsoft, Satya Nadella. Secara bersamaan, beliau ini memperbaiki budaya yang tidak efektif dan memimpin pergeseran strategi besar dari Windows ke cloud computing. Dia membuktikan bahwa pemimpin yang tepat dapat mengubah budaya perusahaan dalam hitungan bulan. Terbukti dengan Microsoft yang switch begitu ya, dari computing yang berbasis pada PC, berbasis pada laptop, berbasis pada physical, tapi ternyata sekarang Microsoft Office 365 dan beberapa software yang ditawarkan itu justru berfokus sekarang itu pada cloud computing. Mari kita lanjut. Penulis menyampaikan di dalam buku ini, ketika disesuaikan dengan dampak pandemi yang berkaitan dengan industri, studi akan menunjukkan bahwa organisasi yang meletakkan karyawan mereka di tempat pertama mendapatkan pangsa pasar jangka panjang dan kemudian memberikan imbalan yang melimpah bagi para pemegang saham mereka. Jadi, organisasi yang meletakkan karyawan di tempat pertama mendapatkan pangsa pasar jangka panjang yang lebih baik. Pemimpin perusahaan yang gagal sering keliru menganggap bahwa apa yang berhasil di masa lalu itu akan terus berhasil. Pemimpin tersebut seringkali menolak gagasan-gagasan baru. Itu dia poin yang pertama. Jadi, memiliki budaya yang baik itu belum cukup. Harus memiliki strategi di balik itu semua, dan contohnya adalah Microsoft yang berhasil berinovasi dengan mobile computingnya. Poin yang kedua, ditulis di sini bahwa budaya yang efektif meningkatkan hasil akhir serta mendorong fleksibilitas, inovasi, dan pembelajaran. Keunggulan kompetitif dari budaya yang efektif itu bisa meningkatkan hasil akhir serta mendorong fleksibilitas, inovasi, dan pembelajaran. Nah, keunggulan dari kompetitif dari budaya yang efektif bisa melebihi keunggulan strategi apapun. Dengan hanya menggunakan informasi budaya, para analisis dapat memprediksi profitabilitas relatif suatu perusahaan.
Dengan menggunakan data internal dan eksternal, mereka dapat memperkirakan bagaimana budaya mempengaruhi profit dan menggunakan informasi tersebut untuk memotivasi perubahan suatu budaya. Penulis menyampaikan bahwa organisasi di seluruh dunia melakukan pekerjaan yang buruk dalam mengembangkan karyawan yang terlibat di dalam pekerjaan mereka. Jadi gunakanlah data internal dan eksternal ya, supaya bisa memperkirakan bagaimana budaya itu bisa mempengaruhi profit, bagaimana dan menggunakan informasi tersebut untuk memotivasi perubahan budaya di suatu perusahaan. Dampak budaya terhadap profit menjadi jelas ketika kita melihat bagaimana hal tersebut mempengaruhi keterlibatan karyawan. Setuju nggak sampai sini? Jadi dampak budaya terhadap profit menjadi jelas ketika kita bisa melihat nih seperti apa budaya tersebut dan dampaknya terhadap profit tersebut mempengaruhi keterlibatan karyawan. Contoh yang disajikan oleh Hesketh di sini adalah dari Ritz-Carlton, di mana setiap karyawan, bahkan seorang housekeeper, dapat memberikan solusi untuk masalah tamu dengan pengeluaran hingga $2.000 bisa menghemat gitu ya. Kebijakan ini berjalan dengan baik karena Ritz-Carlton ternyata sangat teliti di dalam perekrutan. Jadi bahkan bahkan tipsnya itu dimulai ketika mereka lakukan perekrutan. Perusahaan ini menekankan sikap dan empati, di mana pertemuan staf harian mencakup pelatihan formal di tempat kerja, ditambah diskusi mengenai daftar tamu untuk memberitahu karyawan tentang kebutuhan-kebutuhan khusus dari setiap tamu, personalitas yang sangat luar biasa terhadap setiap tamunya, atau acara yang akan datang seperti apa. Rekrutmen, pembinaan, dan insentif perusahaan memberikan makan atas keterlibatan karyawan. Di sini diperlihatkan ya oleh Ritz-Carlton bagaimana memperlakukan tamu-tamu mereka, bagaimana melibatkan karyawan mereka. Hebat ya. Dan ini bisa berpengaruh gitu terhadap profit perusahaan, terhadap keuntungan perusahaan. Mari sekarang kita bahas poin yang ketiga. Para pemimpin harus terlibat dan mempertahankan karyawan. Alih-alih mengakui karyawan terbaik dalam sebulan, best employee, kurang lebih seperti itu. Para pemimpin sebaiknya memberi penghargaan kepada tim daripada kepada individu. Kenali karyawan dengan tenang ketika mereka berhasil, sehingga pada dasarnya pengakuan ini sebenarnya adalah bagian dari suatu pelatihan gitu ya, teman-teman semuanya. Jadi pengakuan pengakuan itu disebutnya apa, semacam bukan aspirasi, tapi apa, kalau misalnya memberikan pengakuan tidak hanya memberikan reward tetapi juga memberikan recognition. Nah, recognition ini bisa menjadi bagian dari pelatihan kepada karyawan, memotivasi karyawan gitu ya, bahwa untuk baik itu seperti ini. Kompensasi relevan dengan keterlibatan, tetapi bukan faktor yang paling penting. Kompensasi itu dalam budaya yang hebat, karyawan lebih sedikit fokus pada gaji sebenarnya. Ini tidak berarti Anda bisa membayar rendah terhadap seseorang, tetapi bahwa budaya dapat menjadi penentu dalam menarik bakat seseorang. Jadi bukan hanya gaji loh yang bisa meningkatkan budaya dan kebaikan atas pencapaian seseorang. Ada hal-hal lain yang mesti diperhatikan. Penulis menyatakan di dalam bukunya, organisasi dengan budaya yang efektif itu bisa menjadi panci presto. Jadi kalau kita masak daging kan bisa cepat matang tuh. Nah, organisasi dengan budaya yang efektif itu kayak gitu, bisa bikin daging tuh bisa semakin cepat prosesnya, memasaknya. Organisasi dengan budaya yang solid tidak bebas dari tekanan, tetapi karyawan, bukan organisasi, seringkali menjadi sumber tekanan utama. Jadi karyawan ini sering menjadi sumber tekanan utama. Nah, organisasi ini merangsang tingkat keterlibatan karyawan yang tinggi. Sebanyak 70% dari keterlibatan tergantung pada manajer seseorang. Kepercayaan karyawan pada manajemen, terutama pada atasan langsung mereka, itu sangat penting. Lebih dari setengah karyawan yang pergi, yang resign gitu ya, mengatakan bahwa manajer itu sebenarnya bisa kok mencegah kepindahan mereka, tapi kurang dari 1 dari 5 setuju bahwa manajer mereka memotivasi mereka untuk berprestasi. Jadi kurang dari 1 dari 5, kurang dari 1/5 responden itu menyatakan bahwa manajer mereka motivasi, berarti sisanya itu kurang memotivasi mereka untuk berprestasi. Ketidakpuasan mereka berasal dari kurangnya pelatihan dan kurangnya recognition. Itu sumbernya seseorang seringkali keluar dari perusahaan. Lanjut ya, itu udah 3 poin tuh.
Udah dicatat ya. Kita langsung ke poin yang keempat. Jadi lebih terlibat dan lebih baik. Poin keempat ini tempat kerja dengan keterlibatan tinggi memiliki beberapa karakteristik yang penting. Perusahaan yang dikenal memiliki karyawan yang sangat terlibat, melatih para rekruternya dalam hal keterlibatan karyawan sebagai keunggulan kompetitif. Mereka mencari orang dengan pandangan yang saling melengkapi dan memperdayakan mereka dengan keterampilan yang diperlukan. Perekrutan lebih menjadi masalah karyawan yang memilih sendiri untuk organisasi daripada masalah perusahaan yang memilih mereka. Jadi perekrutan itu lebih fokus pada bagaimana supaya karyawan ini memiliki keinginan memilih suatu organisasi daripada perusahaan yang memilih gitu. Kalau sekarang kan rekrutan itu lebih kayak perusahaan ini kira-kira milih yang mana ya. Tapi coba pilih biarkan karyawan yang memilih. Jadi nyari karyawan yang benar-benar milih gitu. Itu loh kunci rekrutan. Wih, luar biasa. Di tempat kerja dengan keterlibatan tinggi, teknologi menyederhanakan proses kompleks dan menghilangkan tugas-tugas yang membosankan. Dalam batas-batas yang bijaksana, karyawan dapat bertindak sesuai kebutuhan untuk mendapatkan hasil. Perusahaan yang terlibat mengakui kesuksesan orang-orang mereka. Stafnya ramping, tetapi para staf mendapatkan upah yang wajar gitu ya. Langkah-langkah ada untuk melawan kelelahan dan karyawan dapat mengandalkan para pemimpin mereka. Benar kan? Semakin ramping, setiap orang otomatis akan semakin baik juga untuk ketika mendapatkan upah dan kompensasi terhadap pekerjaan mereka. Karyawan yang terlibat jarang keluar, tetapi ketika mereka melakukannya, organisasi yang sangat terlibat menggunakan wawancara keluar untuk mengungkap masalah yang mungkin telah menyebabkan setiap kepindahan. Jadi lakukan approach gitu ya, pengakuan kalau misalnya ada orang yang keluar. Berikut ada kutipan dari buku ini. Keberhasilan atau kegagalan kerja suatu tim tergantung pada sejauh mana wewenang dan tanggung jawab didelegasikan kepada tim serta sejauh mana tim dianggap bertanggung jawab. Ingat, keberhasilan atau kegagalan kerja suatu tim tergantung pada sejauh mana wewenang dan tanggung jawab yang didelegasikan kepada tim tersebut. Jadi semakin wewenang didelegasikan, tanggung jawab didelegasikan, itu bisa mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu tim. Jadi tanggung jawab dan delegasi itu bisa memberikan kemampuan tim untuk bisa lebih berhasil ya. Korps Marinir Amerika Serikat, Klinik Mayo, dan Harvard Business School semuanya memiliki keterlibatan yang tinggi melewati generasi pendiri mereka. Tempat kerja seperti ini sering menggunakan struktur berbasis tim untuk mempertahankan budaya dan koneksi internal mereka. Southwest Airlines menggunakan pendekatan ini untuk setiap penerbangan, sehingga keberangkatan yang terlambat adalah kegagalan tim, bukan individu. Jangan blaming seseorang, karena ini adalah suatu kemenangan suatu tim, kegagalan itu adalah kegagalan suatu tim. Akibatnya Southwest memiliki catatan waktu yang baik, kekuatan kompetitif, dan perilaku korporat yang etis menuntut prioritas keragaman. Meskipun keragaman dapat menyebabkan konflik, tim yang beragam pun bisa lebih inovatif. Luar biasa nih untuk mengembangkan budaya organisasi itu. Ada banyak hal yang bisa kita perbaiki ya. Dan juga bisa teman-teman ikutin di perusahaan, teman rekan-rekan sekalian. Baik, sahabat talim, selanjutnya di poin yang kelima, kita lanjut ke poin yang kelima, eksperimen. Nah, kita akan menggarisbawahi tentang eksperimen. Eksperimen meningkatkan peluang kesuksesan Anda. Organisasi yang ingin belajar dari pengalaman mereka menjalankan eksperimen secara rutin dan mempertahankan pilihan-pilihan yang berhasil. Misalnya dari Booking.com, mereka bisa memberi wewenang kepada siapapun di stafnya untuk menjalankan uji coba tanpa persetujuan sebelumnya. Perusahaan ini mengajarkan karyawan cara menjalankan eksperimen dan mereka melakukannya ribuan kali setiap tahun. Bukti dari uji coba mengatasi penilaian eksekutif. Uji coba yang gagal memberikan pelajaran. Jadi nggak ada tuh resikonya gitu ya. Toh yang salah juga akan memberikan pelajaran. Kalau yang baik ya bisa memberikan keuntungan. Berikut adalah kutipan buku yang layak diperhatikan. Pengukuran tanpa tindakan adalah cara yang bagus untuk menghancurkan kesuksesan dari banyak usaha yang mendahului. Handelsbanken, sebuah bank Swedia, memberikan prioritas pada berbagai praktik terbaik. Kinerja setiap cabang terlihat oleh semua orang sehingga manajer cabang yang kurang berhasil mencari nasihat dari yang paling sukses. Budaya perusahaan bank ini merangsang perhatian terhadap seluruh organisasi. Klinik Mayo dan Harvard Business School juga memberikan insentif
bagi berbagai praktik terbaik. Jadi best practice sharing gitu ya. Melakukan senantiasa inovasi ini tuh penting untuk dilakukan untuk menciptakan budaya organisasi yang baik di suatu perusahaan. Poin keenam dijelaskan sebagai berikut. Kebijakan suatu organisasi harus mencerminkan nilai-nilainya. Wells Fargo, yang dulunya merupakan contoh yang baik, jadi malah menjadi contoh yang sebaliknya dalam beberapa waktu. Pada suatu saat, bank ini mengutamakan budaya, fokus pada kesuksesan pelanggan, kepedulian terhadap karyawan, serta etika bisnis. Tapi sistem insentifnya malah mendorong karyawan untuk menjual lebih banyak layanan kepada klien yang sudah ada. Niatnya bagus, strateginya yang salah, tindakan yang diambilnya salah. Tujuan insentifnya pun sangat sulit untuk dicapai karyawan, bahkan mungkin sulit untuk dicapai. Akibatnya, orang-orang melakukan kecurangan dengan membuka akun palsu dan mentransfer uang antar akun tanpa memberitahu pelanggan. Akhirnya pelanggan menyadari hal ini dan kemudian mengeluh. Wells Fargo harus membayar denda yang besar dan memecat lebih dari 5.000 karyawan serta menanggung biaya penggantian. Peristiwa sedih ini terjadi karena kebijakan saat itu tidak selaras dengan budaya yang ada. Terkadang budaya yang beracun memiliki hasil yang menghancurkan. Misalnya setelah 2 pesawat Boeing 737 MAX jatuh, seorang whistleblower mengatakan bahwa manajemen telah menolak permintaan seorang insinyur untuk tindakan keamanan. Karyawan khawatir akan mendapatkan pembalasan jika menghadirkan masalah kepada manajemen. Masalah serupa menjadi akar kegagalan O-ring yang menghancurkan pesawat ulang-alik Challenger dan skandal pengujian emisi Volkswagen. Manajer dan insinyur di Volkswagen memiliki perbedaan yang begitu mendalam sehingga mereka tidak memiliki pemahaman yang bersama. Harap diwaspadai dengan ibaratnya komunikasi yang seperti ini. Berikut adalah pernyataan penulis. Hasil dari survei diperoleh dan dibahas bersama para manajer dan bahkan karyawan, tetapi sedikit yang dilakukan terhadap area masalah. Diskoneksi serupa mungkin mencirikan hubungan antara staf pusat dan personel lapangan, perwira militer dan pasukan biasa, dokter dan administrator rumah sakit, dan sebagainya. Hal ini bisa terjadi tidak hanya di sana, bisa mungkin terjadi juga di perusahaan kita. Ini yang harus kita deteksi dari awal. Konflik semacam ini bisa terjadi di mana saja, tetapi tempat kerja dengan keterlibatan tinggi berusaha untuk meminimalkannya. Untuk memastikan ide-ide dan proposal cocok dengan budaya Anda, pertimbangkan untuk menunjuk ombudsman budaya gitu ya. Jadi ibaratnya di pemerintahan ini ada ombudsman. Ya di dalam perusahaan itu penting adanya ombudsman budaya. Kantor ini dapat menyediakan jalur telepon untuk melaporkan pelanggaran nilai, menjalankan survei karyawan, dan mempromosikan keterlibatan. Supaya ombudsman ini tetap objektif, letakkan kantor ini di luar bagian pemasaran, keuangan, SDM, ataupun operasional. Tips yang baik dan mudah-mudahan sangat bermanfaat buat rekan taklim dimanapun berada. Baik, poin ketujuh. Kerja jarak jauh menghadirkan tantangan budaya, tetapi tantangan ini tidak bisa diatasi. Jadi bisa diatasi dong ya. Pandemi memperkuat, jadi misalnya ya ini tidak bisa dihindari, ini adalah tantangan budaya kerja jarak jauh itu. Tetapi ini bukan berarti tidak bisa diatasi. Pasti bisa diatasi. Pandemi memperkuat pergeseran ke arah kerja jarak jauh. Facebook mengumumkan bahwa separuh dari tenaga kerjanya mungkin bekerja jarak jauh dalam beberapa tahun mendatang. Tapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa kerja jarak jauh memiliki kelemahan budaya. Dalam satu kasus, hampir separuh anggota tim jarak jauh merasa terisolasi dan lebih dari 25% menganggap kolaborasi dirasa sulit ketika kerja jarak jauh. Meskipun demikian, lebih dari 4 dari 5 pekerja jarak jauh melaporkan bahwa mereka ingin terus bekerja jarak jauh karena kemudahan dalam penjadwalan dan kelegaan dalam bercommuting. Agen desain pengalaman digital, Critical Mass atau CM, mengadopsi kerja jarak jauh agar lokasinya tidak menghambat upaya rekrutmennya. CEO memimpin strategi integrasi pekerja jarak jauh dan pekerja di kantor dengan belajar dari perusahaan lain. Critical Mass mengaji kerangka kerja, mengorganisir pekerja jarak jauh ke dalam pusat-pusat dan memberitahu semua orang untuk bekerja dari rumah 1 hari dalam seminggu sehingga mereka bisa memahami pengalaman bekerja jarak jauh. Nah itu contoh baik dari Critical Mass yang bisa di copy ya sahabat alim sekalian. Yang terbaik yang diharapkan pemimpin dari tenaga kerja yang semakin bekerja jarak jauh mungkin adalah keuntungan dalam perekrutan dan peningkatan produktivitas yang sederhana.
Karena pekerja jarak jauh mungkin menganggap diri mereka memiliki status yang lebih rendah dalam lingkungan perusahaan dibandingkan dengan rekan-rekan kerja di dalam kantor. Beberapa organisasi seperti GitLab menjadikan semua pekerjaan jarak jauh dan menutup kantor mereka. Bahkan ya, manajer menengah memiliki peran penting dalam kesuksesan kerja jarak jauh dan harus berkomunikasi satu sama lain secara organisasi. Misalnya Deloitte dan Schlumberger mengandalkan komunikasi, pertemuan sosial, dan pelatihan individual untuk menjaga keterlibatan karyawan. Ada banyak jalan ya, pertemuan sosial, komunikasi yang lebih baik, pelatihan individu, ataupun melakukan strategi-strategi yang tadi disebutkan untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin ditimbulkan dari pekerjaan jarak jauh ini. Baik, poin yang ke-8 yang bisa diambil dari buku ini adalah ketika budaya yang baik menjadi buruk, perubahan menjadi sulit. Selama bertahun-tahun perusahaan pembuatan bir bernama Coors hanya mendistribusikan bir di bagian barat Amerika Serikat. Pengunjung dari pantai timur membawa pulang bir Coors untuk teman-teman mereka. Budaya perusahaan mencerminkan norma-norma barat lama. Para eksekutif senior bahkan akan turun ke tempat parkir untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan berkelahi. Ketika berbicara tentang perubahan budaya, organisasi sebenarnya menderita gangguan perhatian. Demikian pernyataan penulis. Nah, kebanggaan perusahaan berubah menjadi arogansi ketika Coors memperkenalkan kemasan baru yang sulit dibuka oleh pelanggan. Distributor pun mengeluh. Para pemimpin Coors berasumsi bahwa apa yang berhasil di masa lalu akan tetap berhasil. Mereka tidak berbagi praktik terbaik secara internal ataupun belajar dari perusahaan lain. Peter Coors berusaha mengubah budaya ini dengan menangani masalah kemasan dan mendesak untuk produk berkualitas tinggi dan pengalaman pelanggan yang baik. Dia pun mengajarkan peningkatan kualitas kepada eksekutif senior dan dia menekankan pendengaran terhadap pelanggan. Dan kemudian dia menghentikan perkelahian fisik. Baik teman-teman semuanya, itu adalah poin yang ke-8. Sekarang rekan taklim sekalian, sahabat taklim sekalian, kita akan membahas tentang bagian yang terakhir yaitu 16 langkah untuk mengubah budaya di organisasi kita. Kita langsung bahas. Menggeser budaya perusahaan memerlukan kepemimpinan yang penuh semangat, tetapi upaya untuk mengubah budaya akan gagal ketika para pemimpin tidak menjelaskan mengapa perubahan ini sangat diperlukan dan mengapa sangat mendesak. Para pemimpin harus menghadapi titik-titik perlawanan, menumbuhkan harapan yang realistis, serta merayakan dan mendukung momentumnya. 3 hal itu yang harus diperhatikan. Nah, untuk mencapai perubahan budaya ada 16 langkah. Yang pertama, pemimpin perlu mengakui kebutuhan akan perubahan budaya dengan menjaga metrik dan pesan dari budaya bayangan yang menunjukkan perlunya perubahan. Yang kedua, gunakan ketidakpuasan dengan status quo sebagai pendorong perubahan. Orang melihat perubahan sebagai hal yang sulit, jadi Anda mungkin perlu mengkristalkan keprihatinan mereka dengan perubahan awal seperti memberhentikan pemimpin lemah, mendokumentasikan masalah, atau menutup unit yang tidak berkinerja. Ketiga, bagikan pesan perubahan. Mulai dan lanjutkan proses komunikasi yang berkelanjutan, jelas, dan sederhana. Dengarkan reaksi, kemudian ulangi. Itu. Yang keempat, tunjuk tim perubahan. Beri tugas kepada tim untuk mengkodekan nilai-nilai, mengumpulkan masukan, memenuhi tenggat waktu, dan menjaga dorongan perubahan. Sering ya ada pelatihan-pelatihan dan sering banyak coach yang khusus untuk tim perubahan ini. Yang kelima, pasang pemimpin terbaik. Bawa orang yang tepat ke depan. Katakan selamat tinggal pada orang yang salah. Tujuan Anda adalah keselarasan di dalam perubahan. Yang keenam, ciptakan dan pertahankan urgensi. Perubahan budaya seharusnya memakan waktu 6 hingga 12 bulan. Seperti yang dikatakan oleh John Doerr, waktu adalah musuh transformasi. Bangunlah rasa dorongan gitu ya. Jadi jangan merasa bahwa masih ada waktu, itu tuh malah bikin racun gitu ya buat transformasi. Jadi bangunlah rasa dorongan tersebut, rasa urgent. Ketujuh, buat piagam budaya. Nyatakan nilai-nilai dan perilaku yang harus diubah dan bagaimana caranya. Ambil dari misi Anda. Misalnya Microsoft mendorong perubahan untuk memberdayakan orang untuk mencapai lebih banyak. Bandingkan kondisi saat ini dengan masa depan yang diinginkan. Yang kedelapan, sebarkan pernyataan perubahan ini dengan melibatkan seluruh organisasi. Libatkan seluruh komunikasi yang penting. Kumpulkan komentar-komentar, masukan, dan tolak yang tidak perlu, dan dokumentasikan hasilnya. Kesembilan, bentuk tim monitoring. Tim ini akan melacak pengukuran yang relevan, memaksa kemajuan, dan memastikan bahwa komunikasi akan terus berlanjut.
Ke-10, selaraskan segalanya. Pastikan perubahan dalam kebijakan dan prosedur Anda selaras dengan nilai-nilai perusahaan Anda dan hadiahkan apa yang penting. Yang ke-11, mulai menerapkan perubahan. Mintalah para pemimpin membuka jalan dengan menerapkan pendekatan baru di dalam tindakan. Para pemimpin harus menjalani perubahan tersebut. McKinsey menemukan bahwa perubahan lebih dari 5 kali lebih mungkin terjadi ketika para pemimpin bertindak sesuai dengan cara yang mereka inginkan dari karyawan mereka. Yang ke-12, ajarkan orang di setiap tingkat bagaimana menerapkan perubahan. Latih manajer untuk melatih atau melatih ulang karyawan mereka dalam perilaku dan proses baru yang berbasis nilai. 13, ukur perilaku mereka baru. Selaraskan metrik Anda dengan harapan baru Anda, bantu mereka yang tidak dapat beradaptasi dan putuskan apakah akan mempertahankan mereka atau tidak. Ke-14, akui kemajuan. Saat Anda bertujuan untuk perubahan besar, akui kemenangan kecil di sepanjang jalan. Ke-15, berikan waktu pada perubahan besar untuk berkembang. Melihat perubahan dalam budaya Anda tercermin dalam perilaku pelanggan memerlukan waktu. Ingatlah bahwa Anda sedang menanamkan kebiasaan baru dalam jangka waktu yang panjang. Yang terakhir, tetap mengingat apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, yaitu perubahan budaya. Ini ada evolusi yang berkelanjutan. Para pemimpin harus terus memeriksa apakah semua orang dan setiap tim memahami, memprioritaskan, dan berkomunikasi tentang perubahan budaya ini. Dalam mengakhiri video ini, kita telah menjelajahi berbagai aspek yang menggambarkan betapa pentingnya budaya organisasi yang efektif. Perubahan budaya bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan kepemimpinan yang kuat, komunikasi yang jelas, dan komitmen untuk mengikuti langkah-langkah perubahan yang tepat, kita bisa menciptakan budaya yang mendukung kesuksesan dan pertumbuhan jangka panjang. Ingat bahwa budaya organisasi yang baik bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang bagaimana kita mencapai tujuan tersebut dengan menghormati nilai-nilai dan mempertimbangkan semua individu yang terlibat. Baik teman-teman semuanya, terima kasih telah menyaksikan dan jangan ragu untuk berlangganan saluran ini untuk tetap mendapatkan informasi dan wawasan yang berharga. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.